Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Heri Nuranto, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelum masuk materi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asep Sunaria dari kelas R1A. NPM 2023-32-500055. Di sini saya akan berbicara tentang sukses menjadi wirausaha, bukan menjadi pegawai perkantoran. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa menjadi pegawai kantoran adalah jalan menuju sukses. Namun, saya percaya bahwa menjadi wirausaha bisa menjadi jalan yang lebih mudah, memuaskan, dan menguntungkan. Seperti yang Yusuf Hamka katakan, mencari uang itu kalau sudah terbiasa kita akan mudah. Yang penting jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikir menjadi pemilik. Matematiknya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau hebat. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi, yaitu jadi pekerja. Siapa sih Yusuf Hamka itu? Yusuf Hamka atau Haji Muhammad Yusuf Hamka, atau dikenal dengan nama Babah Alun. Babah Alun ini adalah seorang politisi, motivator, dan pengusaha muslim Tionghoa. Ia pernah menjadi bendahara tim kampanye nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Nah, di sini apakah Anda salah satu fresh graduate? Jika Anda adalah salah seorang fresh graduate, mungkin saat ini sedang sangat bersemangat untuk mencari pekerjaan. Namun, bermodalkan gelar sarjana saja tidak cukup. Untuk dapat diterima kerja di sebuah perusahaan, Anda tetap membutuhkan skill dan kemampuan lainnya untuk membedakan Anda dengan fresh graduate lainnya. Karena tidak hanya Anda yang sedang mencari pekerjaan, namun ada beribu-ribuan fresh graduate lainnya yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan Anda memiliki jumlah saingan yang sangat sekali banyak untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda idam-idamkan. Oleh karena itu, Anda harus memiliki skill dan kemampuan agar dapat bersaing dengan mereka. Dan perdebatan antara siapa yang lebih unggul antara pengusaha atau karyawan nampaknya tidak akan pernah usai. Pertama, menjadi wirausaha memberi kita kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan untuk mengejar apa yang kita cintai. Kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Dan kebebasan untuk menentukan jadwal kita kerja sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan sebagai pegawai kantoran. Kedua, menjadi wirausaha memberi kita kesempatan untuk membuat dampak. Sebagai wirausaha, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang bisa membantu orang lain. Kita bisa membuat perubahan positif di dunia ini. Dan yang ketiga, menjadi wirausaha memberi kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sebagai wirausaha, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Namun, tantangan ini adalah peluang untuk kita belajar dan menjadi lebih kuat. Dan kita akan bandingkan dari beberapa segi. Yang pertama, waktu kerja. Sebagai seorang karyawan, bekerja penuh waktu, rata-rata terdiri
dari 40 jam per pekan. Anda berangkat bekerja selama 8 jam dan pulang ke rumah. Setelah memperhitungkan faktor waktu perjalanan, waktu yang dihabiskan untuk pekerja harian Anda mungkin sedikit lebih tinggi. Sebagai wirausaha, jam kerja Anda akan sangat bervariasi. Saat pertama kali memulai bisnis, Anda dapat bekerja 60 sampai 80 per jam per pekan. Tetapi, begitu Anda membangun sendiri atau meng-outsource bagian-bagian bisnis Anda, jumlah jam kerja Anda bisa sangat berkurang. Selain itu, Anda mencetak jumlah penghasilan yang sama pekerjaan harian dalam waktu kurang dari 40 jam, sehingga ada banyak sekali waktu luang. Yang kedua, dari faktor keseimbangan hidup dan kerja. Sebagai karyawan, waktu pulang kerja tandanya semua pekerjaan itu selesai. Anda dapat kembali ke rumah dan melupakan pekerjaan. Kalau sebagai seorang pengusaha, kondisi sedikit berbeda ya. Saat Anda bekerja untuk diri sendiri, akan sangat sulit untuk keluar dari mode kerja. Apalagi jika Anda bekerja dari rumah. Komputer dan jaringan telepon Anda akan selalu berada di dekat Anda. Dan ini akan sangat menggoda untuk memeriksa email atau melakukan pekerjaan lebih banyak lagi. Keuntungan tergantung pada bisnis yang dijalani. Anda mungkin dapat bekerja kurang dari jam kerja seorang karyawan, sehingga dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman-teman. Dan yang ketiga, stres akibat pekerjaan. Tingkat stres karyawan cenderung lebih rendah karena Anda sebagai karyawan di perusahaan yang layak. Anda tidak perlu khawatir tentang dari mana gaji Anda berikutnya berasal atau menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Anda bekerja untuk diri sendiri, terutama saat baru berdiri sendiri. Pendapatan dapat berfluktuasi, dan jika Anda tidak membangun banyak aliran pendapatan, angka berkurang dalam waktu semalaman. Anda juga memiliki peran lebih besar. Wirausaha harus menyedia produk, jaringan, layanan, pasar, mencari karyawan yang cocok bila perlu, dan menjadi akuntan untuk diri sendiri. Menjadi wirausaha lebih membuat stres daripada menjadi karyawan. Dan yang keempat, kehidupan kerja umum. Ini mirip dengan stres kerja. Sebagian orang karyawan Anda tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan Anda. Sebagian besar karyawan akan bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dan langsung pulang ke rumah. Tidak banyak dari mereka yang bekerja dengan ekstra, apalagi jika tidak memanfaatkan untuk perkembangan diri sendiri dan karir. Sebagai seorang wirausaha, Anda dapat untung terserah Anda. Tidak ada pekerjaan yang menghasilkan uang untuk Anda. Jika Anda ingin dibayar, Anda harus bekerja. Jumlah pekerjaan yang Anda lakukan dan produk atau layanan Anda akan menjadi faktor penentu dalam berapa banyak uang yang bisa Anda bawa. Anda memiliki tenggat waktu untuk dipenuhi. Jika waktu tidak dipenuhi, Anda beresiko kehilangan berpendapatan
Dan yang kelima, sebagai karyawan, penghasilan Anda terbatas. Anda bekerja sesuai jam yang ditentukan dan sebagai imbalannya, Anda menerima gaji untuk jumlah yang sama setiap bulannya. Tentu, jika performa Anda bagus, Anda dapat kenaikan rantai kerja yang tinggi. Tetapi pada suatu saat besar, penghasilan Anda akan dibatasi. Sebagai wirausahaan, kemungkinan Anda tidak terbatas. Jumlah uang yang Anda bawa dan tingkat pertumbuhan bisnis Anda terserah Anda. Langit benar-benar batasnya. Jadi, mana yang lebih baik? Tidak ada jawaban. Yang jelas mana yang lebih baik. Itu semua tergantung tujuan dan kepribadian Anda. Tentu, kewirausahaan dapat memberi Anda kebebasan untuk bekerja kapanpun dan dimanapun. Tetapi, Anda harus tetap bekerja. Jika Anda berpikir kewirausahaan adalah jalan yang tepat, mulailah bisnis sampingan sambil tetap bekerja di tempat kerja Anda. Bangun cadangan kas dan komitmen setidaknya selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum beralih menjadi wirausaha. Dengan cara ini, Anda akan merasakan seperti apa sebenarnya wirausahaan itu. Namun, menjadi wirausaha bukanlah jalan yang mudah. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan tekad. Tapi, jika kita bersedia untuk menghadapi tantangan ini, saya yakin kita bisa sukses. Seperti pepatah Thailand, kan payayat mai mi ti sen sut. Kalimat ini berarti usaha tidak pernah berakhir. Menginspirasi seseorang untuk terus berusaha dan menggambarkan semangat untuk berjuang. Jadi, mari kita berani bermimpi, berani mengambil resiko, dan berani sukses. Karena sukses sebagai wirausaha adalah sukses paling memuaskan. Terima kasih, thank you for watching. Semoga semua ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.